Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang Hantu Itu Ikut Pulang. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Malam itu, aku pulang agak larut. Sebenarnya bukan karena sengaja, tapi karena obrolan sama teman-teman di warung kopi dekat pasar desa jadi kelewatan. Tadinya aku pikir masih jam 9 malam. Ternyata pas kulihat jam di ponsel, sudah lewat jam 11. Aku agak kaget juga, karena biasanya aku nggak pernah pulang selarut ini. Teman-teman masih asik main kartu dan cerita ngalor ngidul. Tapi aku memutuskan pamit dulu. Rumahku lumayan jauh dari warung kopi itu. Sekitar 15 menit naik motor melewati jalan sepi yang kanan kirinya sawah dan kebun. Begitu mesin motor menyala, suasana di sekitarku langsung terasa berbeda. Warung kopi masih ramai suara tawa dan musik dangdut dari speaker kecil. Tapi baru saja aku keluar dari area pasar, sepi itu langsung menyergap. Lampu jalan memang ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Cahayanya juga redup kekuningan. Jadi bukannya bikin terang, malah menambah kesan seram. Dari kiri kanan jalan hanya ada suara jangkrik dan sesekali kodok bersahut-sahutan. Awalnya aku coba tenang saja. Aku sudah sering lewat jalan ini, meskipun biasanya tidak selarut ini. Motor kupacu dengan kecepatan sedang, biar cepat sampai rumah. Tapi entah kenapa, sejak beberapa menit jalan, aku merasa motor yang kupakai melaju terlalu pelan. Padahal gas sudah kupelintir agak kencang. Tapi rasanya motor berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Aku mulai merasa gak enak. Bulu kuduku berdiri. Padahal malam itu udara tidak terlalu dingin. Keringat di leher dan punggung mulai muncul. Rasanya kayak ada yang mengawasin aku dari belakang. Pelan-pelan aku melirik lewat spion. Jantungku langsung berdegup lebih kencang dari biasanya. Sumpah, aku melihat ada bayangan hitam di belakang. Jaraknya tidak jauh, seperti sedang mengikuti motorku. Aku sempat mengedipkan mata, memastikan apakah itu hanya pantulan pohon atau apa. Tapi bayangan itu tetap ada. Yang bikin aku makin merinding, bayangan itu seperti bergerak, tapi bukan berjalan ataupun beralih normal. Gerakannya seperti melayang cepat, tapi tubuhnya bergoyang aneh, kayak orang lari dengan langkah yang gak wajar. Rambut panjangnya terurai, tapi wajahnya gak jelas terlihat. Aku langsung memalingkan muka, pura-pura gak lihat. Paling cuma bayangan pohon, kataku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Aku paksa diriku berpikir positif, karena kalau terlalu dipikirkan malah bikin panik. Tapi semakin kupaksa, semakin jelas suara aneh itu terdengar. Di telingaku muncul suara langkah kaki, pelan tapi ritmenya teratur. Seakan-akan ada orang yang benar-benar berjalan mengikuti motor. Padahal aku jelas-jelas sedang ngebut di jalan sepi. Aku hampir berhenti napas mendengarnya. Jalan itu lurus, sepi, dan aku sendirian. Tidak ada orang lain, tidak ada kendaraan lain, tapi suara langkah itu terdengar dekat sekali.
seperti tepat di belakangku. Aku mulai panik, tapi aku tahan biar tidak makin grogi. Tanganku memegang erat setang motor, keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Aku coba baca doa dalam hati, ayat-ayat yang kuhafal sejak kecil. Semoga saja bisa melindungiku. Sampai di tikungan dekat pohon beringin besar, suasana makin mencekam. Pohon itu sudah terkenal angker di desaku. Orang-orang sering cerita kalau lewat sana malam-malam suka ada yang melintas menampakkan. Biasanya berupa perempuan berbaju putih atau bayangan hitam besar berdiri di bawah pohon. Jujur, aku gak pernah berani membuktikan cerita itu. Biasanya kalau lewat siang hari, aku selalu melirik sekilas dan rasanya pohon itu memang beda dari pohon lain. Besar, tua, dengan akar yang menjuntai ke tanah seperti tangan raksasa. Begitu motorku melewati tikungan itu, hawa dingin langsung menusuk ke tulang. Angin malam tiba-tiba berhenti, jadi sunyi sekali. Aku refleks merinding. Aku langsung gaspol, gak berani nengok sama sekali. Rasa-rasanya kalau aku berani melirik sedikit saja, aku akan melihat sesuatu yang gak ingin kulihat. Dan benar saja, beberapa detik setelah melewati beringin itu, bau wangi melati tiba-tiba menyeruak. Awalnya samar, tapi makin lama makin kuat menusuk ke hidung. Bau melati di malam hari selalu bikin aku waspada, karena kata orang-orang itu tanda ada makhluk gaib yang mendekat. Aku semakin panik, tapi tetap kupaksa gas motorku lebih kencang lagi. Aku mencoba menenangkan diri dengan terus membaca doa dalam hati. Nafasku mulai tak beraturan, jantungku serasa mau copot. Aku tahu kalau sampai aku berhenti di jalan itu, mungkin aku gak akan berani jalan lagi. Jadi satu-satunya cara adalah terus jalan sampai rumah. Perjalanan terasa sangat lama. Jalan yang biasa hanya beberapa menit aku lewati, malam itu rasanya gak sampai-sampai. Setiap kali kulirik spion, aku melihat bayangan hitam itu masih ada, tepat mengikuti. Gerakannya makin dekat, seperti hampir menyentuh motorku. Tapi setiap aku mencoba memalingkan wajah, bayangan itu hilang. Begitu kulirik lagi, muncul lagi. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa panjang sekali, aku sampai juga di depan rumah. Aku merasa sangat lega, seolah-olah sudah lolos dari sesuatu yang menakutkan. Aku buru-buru memarkirkan motor di teras, mematikan mesin, dan membuka helm. Nafasku masih terengah-engah. Tapi rasa lega itu ternyata terlalu cepat. Karena ketika aku berdiri di teras rumah, bersiap masuk ke dalam, aku masih mendengar suara itu. Suara langkah kaki itu jelas sekali terdengar. Pelan tapi pasti, mendekat ke arahku. Aku refleks menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah sepi, jalan depan rumah juga kosong. Tapi suara langkah itu tetap ada. Makin lama makin dekat, sampai aku bisa merasakan tanah di belakangku sedikit bergetar setiap langkahnya terdengar. Aku tercekat, tubuhku kaku. Aku tahu betul sesuatu sudah ikut denganku pulang malam ini. Aku cepat-cepat masuk rumah, menutup pintu depan dengan tergesa-gesa, lalu memutarnya sampai terkunci rapat. Tanganku gemetar ketika
menurunkan helm dari kepala. Nafasku masih memburu, jantungku berdegup kencang seperti habis lari jauh. Aku menaruh helm begitu saja di atas meja. Lalu duduk di kursi ruang tamu. Seharusnya aku lega karena sudah sampai di rumah. Tapi entah kenapa perasaan itu tidak juga hilang. Ada rasa aneh, seperti hawa dingin masih menempel di kulitku. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Tapi dada ini terasa berat. Ruangan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, terdengar sangat jelas di telingaku. Suara itu semakin menambah suasana tegang. Aku memejamkan mata sebentar, berharap semua perasaan buruk itu hilang. Tapi tiba-tiba telingaku menangkap suara aneh dari belakang. Suara itu seperti bunyi kunci pintu yang diputar pelan. Bunyinya jelas sekali. Aku refleks membuka mata dan menoleh. Itu dari arah pintu belakang. Aku yakin betul sebelum berangkat tadi aku sudah mengunci semua pintu. Aku bahkan sempat memeriksa sesekali karena ibu selalu berpesan jangan sampai ada pintu yang terbuka kalau malam. Jadi siapa yang membuka pintu itu? Aku menahan napas, tubuhku kaku. Beberapa detik kemudian suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan sekali, seperti seseorang berjalan tanpa ingin menimbulkan suara. Tapi lantainya berderit. Aku terdiam, telingaku fokus. Suara itu semakin jelas. Langkah demi langkah mendekat ke arah ruang tamu. Aku mencoba memberanikan diri memanggil. "Bu." Suaraku lirih ragu dan agak bergetar. Tidak ada jawaban. Aku memanggil lagi sedikit lebih keras. "Bu, itu ibu ya?" Sunyi. Yang terdengar hanya suara langkah itu semakin dekat. Aku menelan ludah. Rasa takut makin menyesakan. Kalau itu benar suara ibuku, seharusnya beliau langsung menjawab. Tapi kenyataannya tidak ada suara apapun kecuali langkah kaki yang pelan namun berat. Rumah yang biasanya terasa hangat mendadak seperti asing, dingin, dan menyeramkan. Dengan keberanian seadanya, aku bangkit dari kursi dan berjalan pelan menuju dapur. Lampu ruang tengah sudah redup, jadi aku hanya bisa melihat samar-samar. Aku mengintip dari balik tembok, gelap. Dapur itu benar-benar gelap. Aku sempat ragu, ingin menyalakan lampu. Tapi tanganku terlalu gemetar untuk meraih saklar. Saat mataku terbiasa dengan kegelapan, aku melihatnya. Di pojok dapur, berdiri sosok bayangan hitam, diam saja, tidak bergerak sama sekali. Tapi aku tahu, ia sedang menatap ke arahku. Aku bisa merasakan tatapannya menembus dadaku. Dingin dan menusuk. Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas, hanya bayangan tubuh tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar hebat, langkahku terasa berat, seakan lantai lengket menahan kakiku. Aku mencoba tidak menimbulkan suara. Mataku terus menatap ke arah bayangan itu. Begitu sampai di dekat pintu kamarku, aku cepat-cepat masuk. Ingin segera menutup pintu agar aman. Tapi sebelum sempat aku menutup pintu itu, aku mendengar suara itu. Suara ketawa kecil, lirih, tapi jelas sekali. Aku langsung kaku, tubuhku berhenti bergerak. Tanganku masih memegang pintu setengah terbuka. Keringat dingin bercucuran dari keningku. Suara tawa itu bukan seperti orang biasa. Nadanya aneh, pelan
tapi menusuk telinga. Dan yang membuat bulu kuduku semakin berdiri, suara itu terdengar semakin dekat, seperti berada persis di belakang telingaku. Bau melati kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini begitu menyengat sampai membuatku mual. Aku memejamkan mata, membaca doa dengan terbata-bata. Lidahku keluh, suaraku bergetar, tapi aku paksa terus mengucapkannya. Semoga doa itu bisa menjauhkan apapun yang ada di dekatku. Ketawa itu perlahan berhenti. Rumah kembali hening. Aku sempat lega sebentar. Tapi rasa lega itu berubah jadi ketakutan lebih besar ketika aku menoleh ke cermin di kamarku. Cermin itu besar, berdiri di sampingku. Dari cermin itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai berdiri tepat di belakangku. Wajahnya pucat, hampir putih semua, dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar, tapi senyumnya tidak wajar. Senyum itu panjang, melebar sampai ke pipi, seperti bukan senyum manusia. Aku ternganga, tubuhku tak mampu bergerak. Aku refleks menoleh ke arah belakang, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ruangan kosong, hanya aku sendiri. Tanganku gemetar hebat, nafasku pendek-pendek. Tapi ketika aku kembali menatap ke arah cermin, sosok itu masih ada. Ia tetap berdiri di belakangku, senyumnya makin lebar, dan matanya menatap lurus ke arahku. Bibirnya perlahan bergerak, mengeluarkan suara lirih yang jelas sekali ku dengar. Aku sudah ikut pulang. Kata-kata itu seperti bisikan dingin yang langsung menusuk ke telinga dan merambat ke seluruh tubuhku. Aku hampir menjerit, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku mundur terburu-buru, menabrak kursi dan hampir jatuh. Mataku tidak lepas dari cermin itu. Sosoknya masih berdiri, seolah menikmati rasa takutku. Aku berlari menutup pintu kamar, menguncinya rapat. Aku sembunyi di bawah selimut, gemetar tanpa henti. Tapi bau melati itu tidak hilang, malah makin kuat. Aku bisa merasakan ada sesuatu bergerak di dalam kamar. Suara napas berat terdengar di sudut ruangan. Lalu suara kaki menyeret perlahan di lantai. Aku menutup telinga, menekan wajahku ke bantal, membaca doa sekuat yang ku bisa. Tapi suara itu tetap ada. Aku tahu aku tidak sendirian lagi malam ini. Sesuatu benar-benar sudah ikut pulang bersamaku. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.